Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Selasa 23 April 2024 dengan judul Gembala yang Baik. Ayatnya di dalam Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Di dekat Betsaida di ujung utara Laut Galilea ada satu daerah sepi yang elok dengan kesegaran musim semi nan hijau yang menyajikan sambutan penyegaran bagi Yesus dan murid-muridnya. Ke tempat inilah mereka pergi berperahu menyeberangi danau itu. Di sini mereka dapat beristirahat jauh dari hiruk-pikuknya kerumunan orang banyak. Di sini para murid itu mendengar kata-kata Yesus tanpa diganggu oleh kata-kata pedas dan tuduhan orang-orang Farisi. Di sini mereka berharap akan menikmati satu waktu yang singkat untuk bercengkrama dalam persekutuan dengan Tuhan mereka. Hanya sebentar saja waktu yang Yesus luangkan bersama murid-muridnya yang kekasih itu. Namun, betapa berharganya saat-saat yang singkat itu bagi mereka. Mereka membicarakan bersama-sama tentang pekerjaan Injil dan kemungkinan untuk menjadikan pekerjaan mereka lebih efektif dalam menjangkau orang banyak. Pada saat Yesus membukakan di hadapan mereka perbendaharaan kebenaran, semangat mereka dibangkitkan oleh kuasa ilahi dan diilhami dengan pengharapan dan keberanian. Namun segera ia dicari kembali oleh orang banyak. Menduga bahwa ia telah pergi ke tempat peristirahatannya yang biasa, orang banyak itu pergi membuntutinya ke tempat itu. Harapannya untuk bisa mendapat 1 jam saja waktu untuk beristirahat pun terganggu. Namun, di dalam lubuk hatinya yang murni dan penuh belas kasihan itu, gembala yang baik dari kawanan domba itu hanya ada kasih dan rasa iba kepada jiwa-jiwa yang gundah gulana dan haus itu. Seharian ia melayani kebutuhan mereka, dan pada petang hari ia menyuruh mereka pulang ke rumah untuk beristirahat. Dalam suatu kehidupan yang sepenuhnya dibangkitkan demi kebaikan orang lain, Juru Selamat menemukan pentingnya beralih dari kegiatan yang tak henti-hentinya dan kontak dengan kebutuhan manusia itu untuk mencari perhentian dan hubungan yang tak terputus dengan Allahnya. Begitu rombongan orang banyak yang mengikuti dia itu beranjak pulang, ia pergi ke pegunungan dan di sana seorang diri bersama Allah mencurahkan jiwanya dalam doa untuk orang-orang yang menderita, penuh dosa, dan berkekurangan itu. Pada waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa tuaian begitu besar dan pekerjaan begitu sedikit, ia tidak mendesak kepada mereka akan perlunya pekerja tanpa henti. Namun ia berkata kepada mereka, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dalam Matius 9 ayat 38. Kepada pekerja-pekerjanya yang sekarang ini, pekerja keras, sama seperti kepada murid-muridnya yang pertama, ia mengucapkan kata-kata penuh belas kasihan, marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika. Renungkan lebih dalam. Apakah saya terkadang menghargai istirahat yang Tuhan tawarkan lebih daripada panggilannya untuk bekerja? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sesungguhnya kita memiliki Allah kita, Tuhan kita yang begitu perhatian, yang begitu baik kepada kita. Dan dia adalah gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Maka dia selalu memberikan ketenangan bagi kita. Dia akan mempersiapkan untuk waktu-waktu yang tepat bagi kita juga untuk bisa merasakan hubungan komunikasi yang indah dengan Yesus Kristus. Dan demikianlah kita sudah melihat juga bagaimana kisah daripada perjalanan Yesus Kristus di dunia ini. Begitu banyak akan manusia yang merindukan untuk senantiasa mendengarkan dia dan juga untuk mendapatkan akan berkat-berkat dan mujizat-mujizat yang datangnya daripada Yesus Kristus. Dan bahkan tidak ada waktu terkadang untuk Yesus untuk mengasingkan diri, bahkan untuk beristirahat, sehingga dia hanya meluangkan waktu pada saat yang lain sudah harus kembali ke tempat masing-masing, dan dia mengambil kesempatan itu untuk berkomunikasi dengan Bapaknya. Demikianlah kerinduan daripada anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengannya. Bagaimana dengan kita tentunya? Bila mana kita juga memperhatikan begitu dalam kasih akan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Semoga kerinduan kita juga begitu dalam
untuk selalu dekat dan mendengar akan perkataan dan firman Tuhan, sehingga iman kita akan semakin diteguhkan dan disempurnakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami kembali bersyukur atas segala berkat Tuhan yang menjadi bahagian kami. Kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan dalam melakukan segenap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan kami yakin dan percaya kami dapat melalui hari ini juga dengan penuh sukacita. Dan biarlah seperti pekabaran firman ini ya Bapa, kami selalu bersandar kepada Tuhan. Kami juga akan selalu memberikan waktu kami ya Bapa untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga melalui waktu-waktu itu kami akan tetap dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan yang ada di hadapan kami pada akhir zaman ini. Ya Tuhan, terima kasih. Demikian juga umat-umat Tuhan yang berada dalam bencana alam dimanapun berada sekarang ini ya Tuhan. Itu banyak hal yang dapat menyusahkan dan juga jadi satu tantangan bagi anak-anak Tuhan di berbagai tempat. Biarlah Engkau yang akan menjadi pelindung bagi mereka dan juga memberikan akan berkat yang terbaik, sehingga Bapa mereka juga akan selalu bersukacita merasakan bagaimana perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Bagi yang lemah iman, Tuhan teguhkan dan kuatkan ya Bapa. Demikian juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, biarlah pemeliharaan Tuhan berlangsung dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, bila mana kasih karunia Tuhan juga menjadi bagian anak-anak-Mu yang bersukacita dalam merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini. Tuhan bertambahkan hikmat, akal budi, kesehatan, dan panjang umur, serta biarlah iman mereka akan disempurnakan. Semoga kasih dan berkat yang sama menjadi bahagian kami ya Bapa. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.